meninggal, belum keluar hasil swabnya tapi sudah lebih dulu meninggal, akhirnya dimakamkan dengan protokol COVID. Ya. Kemudian setelah itu baru keluar hasilnya ternyata dia misalkan negatif. Nah ini yang membuat masyarakat juga agak marah ketika ternyata pasien pasien yang negatif COVID tapi protokol pemakamannya digunakan protokol COVID. Sebaliknya ada kan begitu, yang keluar hasilnya positif. Ya. Padahal orang kayak kejadian di mana kemarin di Manado, ada beberapa tempat yang jenazahnya diambil ternyata positif. Nah, ini kan jadi intinya pada masa pandemi begini faktor atau tindakan yang dikedepankan adalah tindakan pencegahan untuk terus menyebarnya virus. Sehingga asumsi atau bukan asumsi lagi, semua pasien PDP sesuai SOP yang ada yang dikeluarkan oleh Kemenkes dan gugus tugas nasional, jadi dalam rangka pencegahan bertambahnya tersebarnya virus ini, jadi semua pasien dianggap atau diperlakukan sebagai pasien PDP, diperlakukan penyelenggaraan jenazahnya seperti pasien COVID. Nah inilah semacam konflik sosial terjadi. Ya. Pak Dok, fobia masyarakat ini sebetulnya bukan hanya pada hospital, tapi juga termasuk seperti yang kita pernah dengar kejadian ada penolakan terhadap jenazah pasien COVID. Masyarakat sekitar mungkin karena takut sehingga menolak dimakamkan di kompleks masyarakat situ. Nah, kira-kira Pak Dokter bisa menjelaskan sebetulnya apakah pasien COVID yang meninggal dunia itu masih perlu ditakuti sehingga masyarakat sebegitu takutnya dan sampai menolak. Itu kembali lagi tadi Pak Hadi bahwa edukasi yang semacam saat ini yang perlu. Jadi semua itu kan sudah dirancang oleh para ahli terutama bidang forensik bahwa prosedur pemakaman itu sedemikian rupa. Intinya adalah sudah aman untuk tidak terkontaminasi dengan penduduk setempat. Cuma lah itu tadi fobia atau stigma ini yang masih terus berkembang. Nah, kita tidak henti-hentinya terus memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa jenazah yang COVID maupun masih PDP itu sudah aman untuk dimakamkan dan tidak menularkan ke yang lain. Jadi khusus untuk jenazah COVID ini sebetulnya ya namanya juga orang kan sudah meninggal dunia, kemudian sudah dibungkus dengan plastik jenazah itu, kemudian sudah dikafani juga, dimasukkan dalam peti. Barangkali memang sudah bisa dikatakan tidak mungkin lagi untuk bisa menyebarkan virus ini. Tetapi karena masyarakat begitu takutnya sehingga sampai-sampai ada yang menolak pemakaman. Nah ini perlu ada penjelasan secara ilmu kedokteran kayaknya Pak Dokter. Iya betul. Jadi memang bagus topik ini untuk kali berikut kita undang, kebetulan di Gorontalo ini Pak Hadi sudah ada ahli forensik. Kita buka kajian tentang topik tentang penyelenggaraan jenazah COVID. Jadi yang hadir itu dokternya, kemudian dokter forensik, kemudian dari Majelis Ulama Indonesia. Coba kita bahas ini supaya lebih komprehensif. Ya. Mungkin dari sisi forensiknya ada dokter forensiknya, nanti saya bantu undang beliau. Jadi kita berdiskusi khusus topik itu Pak. Mungkin ini penting juga
Atau kami dari IDI sudah pernah mengusulkan ke gugus tugas provinsi, bagaimana kita bukan kawinkan, kita buat variasi, bukan variasi juga sih, kita adopsi kearifan lokal. Misalnya mulai dari pemandian jenazah, kita ikutkan keluarganya, tapi kita pakaikan dia pakaian yang APD yang sesuai penyelenggaraan jenazah. Kemudian pada saat sholat kita atur jaraknya. Kenapa tidak? Nah, ini mungkin bisa kita diskusikan lebih panjang, tapi harus hadir orang-orang yang stakeholder yang membidangi ini, dari mahkamah, dari majelis ulama, dari dokter forensik, dokter alam, dan seterusnya. Ya, betul sekali Pak Dokter, karena ini perlu memang dibahas bersama dengan pihak-pihak terkait ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Di sini telah hadir juga Pak Dokter Irianto Dunda, Ketua IDI Provinsi Gorontalo. Pak Dokter Irianto mungkin bisa menanggapi topik kita pada malam hari ini tentang hospital fobia. Ya, bagaimana kita meredam ketakutan masyarakat terhadap kunjungan ke rumah sakit. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam buat kita semua. Maaf saya terlambat datang karena ada sesuatu hal. Saya baru masuk ini, saya belum dengar yang lain-lain. Tapi kalau kita lihat dari judul memang sangat menarik. Judul ini memang saat ini memang menjadi pembicaraan masyarakat banyak, karena memang saat ini masyarakat sangat takut masuk ke rumah sakit, sehingga kita lihat aja di di WA grup dari mana-mana ini, Gorontalo, Gorontalo apa semua banyak yang yang sangat menaikkan bahwa rumah sakit itu adalah sarangnya segala macam. Termasuk kami pelayan kesehatan di Gorontalo, tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya, ini sering sekali dihujat oleh masyarakat karena masyarakat itu ketakutan dengan pandemi COVID-19 ini. Sehingga mereka berasumsi macam-macam lah terhadap rumah sakit. Nah, ini masalahnya memang sangat kompleks, karena sebabnya kan kita tahu ini karena pandemi COVID ini. Akibatnya karena tidak diadakan penjelasan yang sejelas-jelasnya bagaimana tentang COVID-19 ini, bagaimana cara penyebarannya, bagaimana cara ininya, sehingga ini absurd menjalar kemana-mana, sehingga rumah sakit itu menjadi sarangnya kesalahan macam-macam ini. Padahal kita tahu perang terhadap pandemi ini kan bukan di rumah sakit sebenarnya. Perang sebenarnya itu adalah di lapangan. Pencegahan daripada COVID-19 ini pengobatannya sama dengan penyakit-penyakit lain sebenarnya, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, untuk kalau sudah sampai ke rumah sakit, berarti penanganan kita ini tidak benar. Yang benar itu adalah mencegah, jangan sampai. Jadi penanganan ini ada